Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa Al-Bahjah TV? Semoga pemirsa semua dalam keadaan sehat walafiat dan selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Berjumpa kembali dengan saya Dr. Firdaus dalam acara Tips Kesehatan. Dalam kesempatan kali ini saya akan membawakan tema menjaga kesehatan. Kesehatan itu sebagaimana kita ketahui merupakan sesuatu yang sangat mahal harganya, bahkan tidak ternilai. Ini adalah salah satu kenikmatan dari Allah selain nikmat Islam dan nikmat iman. Maka syukuri. Dengan cara apa? Jaga bahwa tubuh kita adalah amanah dari Allah dan kewajiban kita adalah menjaganya. Memang betul sakit dan sehat itu adalah datang dari Allah, tetapi kita sebagai manusia yang dititipin fisik, raga harus menjaganya. Maka walaupun sehat dan sakit dari Allah, tetapi ikhtiar kita merupakan suatu kewajiban dan ikhtiar kita itu adalah amal kita. Kalau kami ingin sampaikan, tidak ada hubungannya, jangan kaitkan ikhtiar kita dengan sehat atau sakit. Ikhtiar kita itulah amal kita. Sakit dan sehat itu hadiah dari Allah semata. Jangan sampai kita sudah berusaha, dok saya sudah berusaha sehat, saya sudah berusaha makan yang bergizi, saya sudah menghindari faktor stres, dok saya sudah berolahraga, kok tetap sakit dok? Nah, jangan dihubungkan, jangan dikaitkan. Usaha kita insya Allah jadi amal baik kita, dan sakit kita itu bentuk kasih sayang dari Allah. Karena bagi seorang mukmin sakit itu adalah satu, penggugur dosa, kedua, pengangkat derajat. Nah, baik, apa saja yang dapat kita lakukan sebagai seorang muslim dalam menjaga kesehatan? Pertama, kita harus makan yang halalan thayyiban. Nah, halal itu berarti zatnya, cara memperolehnya, cara mendapatkannya. Kemudian thayyiban, thayyiban itu baik secara gizi, secara manfaat. Jadi jangan sampai kita makan itu hanya melihat halalnya saja, tetapi melihat thayyibnya pun itu kita diperintahkan oleh Islam. Jadi kita harus tahu apa yang kita makan, kandungannya apa, manfaatnya apa. Jangan sampai makan kita hanya tujuannya untuk kenyang saja. Niatkan bahwa makan itu ibadah. Ya, niatkan makan itu untuk kita memperoleh energi sehingga kita dapat berdiri, dapat melangkah ke masjid, dapat sujud, dapat ruku, dapat berdoa, dan insya Allah tidak merepotkan orang lain. Ya, bukankah kalau kita sakit itu merepotkan orang lain? Nah, bukan berarti maksudnya bagi orang yang sakit jangan berkecil hati, itu lain bab. Bahwa jika kita sudah berusaha dan tetap sakit, itu tadi seperti yang kita bahas tadi, bahwa sakit itu adalah kasih sayang dari Allah, tetapi kita jangan sengaja untuk sakit. Kalau kita sudah berusaha sekuat tenaga, kita kemudian sakit, syukuri saja. Baik, pertama tadi makan halalan thayyiban. Yang kedua, perilaku hidup bersih dan sehat, PHBS. Nah, apa saja? Itu banyak sekali. Nah, kita harus banyak belajar, banyak membaca, ikuti himbauan-himbauan dokter, himbauan pemerintah, bagaimana makan yang bergizi, bagaimana kemudian menjaga kebersihan tubuh, tidak merokok, kemudian bagaimana kita itu membuat rumah yang sehat, ya. Itu semua ikhtiar-ikhtiar kita supaya badan kita tetap sehat. Karena apa? Sakit itu bisa diakibatkan oleh keadaan lingkungan yang tidak sehat. Nah, kami ingin sampaikan bahwa kita harus memperhatikan lingkungan kita, kebersihan, keindahan, kemudian ventilasi rumah kita, semuanya harus kita ikhtiarkan sebaik mungkin. Bagaimana caranya? Nah, bertanya. Nah, jadi biasakan untuk diri kita itu memperhatikan hal-hal detail, hal-hal yang sebelumnya mungkin tidak terpikir oleh kita. Betapa membuat rumah itu harus dipikirkan, bagaimana udaranya harus bagus, bagaimana supaya tidak lembab, bagaimana kemudian ventilasi, drainase air tidak menimbulkan potensi-potensi yang dapat menimbulkan penyakit. Ya, banyak penyakit yang diakibatkan oleh kelembapan rumah yang buruk. Ya, salah satunya bisa mungkin TBC, bisa kemudian banyaknya, mohon maaf, hewan-hewan liar yang masuk ke rumah kita. Itu kita pikirkan semuanya. Baik, yang ketiga, hindari faktor stres. Hindari faktor stres. Jadi, kalau mau disimpulkan, untuk sehat kita harus bahagia. Nah,
Nanti akan kita bahas di tips-tips kesehatan berikutnya. Tapi kali ini akan kita bahas kenapa sih tubuh kita harus bahagia. Bahagia itu mengeluarkan hormon endorfin. Hormon endorfin itu adalah modal kita untuk membentuk daya tahan tubuh yang baik, untuk membentuk semangat, untuk jadi kita terhindar dari mudahnya sakit. Nah, hormon endorfin itu hormon yang akan keluar saat kita merasa bahagia, merasa nyaman, merasa tentram, merasa tenang. Nah, itu akan didapat jika kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kalau mungkin di luar sana ada cara bahagia dengan meditasi, dengan yoga, kita sebagai muslim alhamdulillah punya cara meditasi sendiri, mendekatkan diri pada Allah. Yuk kita tingkatkan terus iman kita, syukur kita, sehingga makin dekat dengan Allah, maka rasa bahagia itu sangat mudah kita dapatkan. Dan bahagia itu boleh saya katakan tanpa syarat, ya. Jadi bahagia itu tidak dengan harus uang yang banyak, rumah yang mewah, mobil yang bagus, tidak. Tetapi bahagia itu hanya dengan apa yang kita miliki sekarang kita bisa bahagia. Ya, yang keempat, olahraga. Ya, olahraga. Ya, biasakan kita untuk olahraga. Seorang muslim yang baik harus olahraga. Nabi mencontohkan berenang, berkuda, memanah. Nah, itu 3 olahraga yang Rasulullah lakukan. Nah, kalau kita mungkin tidak ada tempatnya, tidak bisa berenang, tidak bisa memanah, dan tidak bisa berkuda, mungkin kita bisa, yang penting kita ada olahraga, gerakan tubuh kita. Nah, kami sering sampaikan ke pasien-pasien bahwa carilah alasan untuk jalan kaki. Bapak kalau ke masjid, walaupun masjidnya dekat, pulangnya carilah jalan memutar, ya. Banyak silaturahmi dengan tetangga, banyak ketemu orang, kemudian mendapatkan ribuan langkah yang kita dapat pagi itu sehat sekali. Jadi carilah alasan untuk olahraga. Baik, jadi 4 ya tips untuk menjaga kesehatan. Pertama, makan halalan thayyiban. Kedua, PHBS, perilaku hidup bersih dan sehat. Ketiga, hindari faktor stres. Dan keempat, olahraga. Mudah-mudahan dengan ikhtiar 4 tadi itu kita bisa mendapatkan ikhtiar yang maksimal sehingga kita mendapatkan tubuh yang bugar dan sehat, insya Allah. Dan semuanya jangan lupa niatkan untuk ibadah, ya, bahwa semua ikhtiar yang seorang muslim lakukan harus disambungkan semuanya hanya karena Allah. Sekian tips kesehatan kali ini. Saksikan di tips kesehatan berikutnya bersama Al-Bajah TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.